Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Oktaviani dengan NPM 2120801033. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudulkan tekanan udara yang beranggotakan 1. Rapat Bagus Panuntun dengan NPM 1033, Rinanti Sekar dengan NPM 1039, Mina Kusania dengan NPM 1042, dan Diana Lukitasari dengan NPM 1048. Tekanan udara suatu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas dan searah dengan gaya gravitasi bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Letak lintang bumi, persebaran daratan lautan, temperatur, dan ketinggian tempat. Hukum yang berlaku pada gas. 1. Hukum Charles menyatakan pada tekanan tetap volume gas dengan massa tertentu berbanding lurus dengan temperatur. Dinyatakan menggunakan persamaan berikut. Hukum Boyle menyatakan volume sejumlah tertentu gas berbanding terbalik dengan tekanan, asalkan suhu tetap konstan. Untuk materi selanjutnya, di sini ada variasi atau distribusi tekanan udara dibagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan yang kedua ada secara horizontal. Jadi di sini tekanan udara dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya pada tempat dan waktu yang berbeda besarnya juga berbeda. Pada tekanan secara vertikal terjadi hubungan antara tekanan dengan ketinggian, di mana semakin tinggi suatu tempat maka tekanan udara akan semakin menurun. Namun, tekanan udara pada daerah yang punya rata-rata ketinggian yang sama akan dipengaruhi oleh suhu udara. Daerah yang memiliki suhu tinggi akan memiliki tekanan udara yang rendah, sedangkan daerah yang bersuhu rendah akan memiliki tekanan udara yang tinggi. Kondisi distribusi tekanan secara vertikal ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada komposisi gas penyusun di atmosfer, lalu yang kedua yaitu sifat udara yang dapat dimanfaatkan, lalu yang ketiga adanya variasi suhu secara vertikal di atas troposfer itu kurang dari 32 km. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada gambarnya ya, bisa dilihat. Yang gambar paling kiri itu pada ketinggian paling rendah itu memiliki pressure atau tekanan udara itu sekitar 500, terus makin tinggi memiliki tekanan udara 100, makin ke atas makin menurun menjadi 50, 25, 10, kemudian 5 milibar. Jadi di situ maksudnya apa, bagian atmosfer yang paling dekat dengan bumi memiliki kerapatan yang lebih tinggi, lapisan udara yang lebih tinggi. Semakin tinggi ketinggian suatu tempat, maka tekanannya akan semakin menurun. Lalu di sini juga bisa dilihat ketinggian pada permukaan, yaitu milimeter air aksanya. Secara milimeter air aksa 759, secara milibar itu 1013, dan akan semakin menurun ketika ketinggiannya semakin meningkat. Jadi tekanan udara turun 1/30 kali untuk setiap naik 300 meter atau 1 mm air aksa setiap naik 11 meter pada lapisan atmosfer bawah. Variasi atau distribusi tekanan secara horizontal. Tekanan udara secara horizontal merupakan variasi tekanan udara di mana terdapat perbedaan tekanan udara pada daerah yang berbeda dengan ketinggian yang sama. Daerah dengan suhu yang tinggi akan bertekanan rendah, dan daerah dengan suhu udara yang rendah akan bertekanan tinggi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi distribusi tekanan udara secara horizontal, yaitu yang pertama lintang tempat, kemudian yang kedua adalah persebaran daratan dan lautan, dan yang ketiga adalah pergeseran posisi matahari tahunan. Pada tekanan udara secara horizontal ini juga mendapat pengaruh daripada radiasi sinar matahari, di mana daerah yang memiliki radiasi matahari dengan intensitas yang tinggi, maka di daerah tersebut massa udara akan lebih panas. Kemudian kerapatan udara akan merenggang, dan kemudian yang terakhir tekanan udara menjadi lebih rendah. Kemudian tekanan udara ini ditunjukkan oleh garis yang bernama garis isobar, di mana secara pengertian garis isobar adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan yang sama pada saat yang sama. Garis isobar menunjukkan distribusi tekanan udara secara horizontal. Kemudian yang selanjutnya adalah gradien tekanan, di mana gradien tekanan merupakan perubahan permukaan tekanan secara horizontal. Terbagi menjadi 2. Yang pertama tekanan rendah atau sinkron, di mana pusat tekanan rendah yang memanjang itu disebut dengan palung.
Kemudian yang kedua adalah tekanan tinggi atau antisiklon, di mana pusat tekanan tinggi yang memanjang disebut dengan punggung. Selanjutnya yaitu metode pengukuran tekanan udara dan contoh kasus penggunaannya. Barometer. Yang pertama, barometer air raksa. Cara barometer air raksa mengukur tekanan atmosfer ialah dengan cara menyeimbangkan berat pada merkuri dengan berat udara yang ada di sekitarnya. Bagian kosong pada tabung bagian atas akan menciptakan efek vakum. Level air raksa yang ada di dalam tabung akan naik ketika berat merkuri lebih kecil apabila dibandingkan dengan tekanan atmosfer yang ada di sekitarnya. Begitupun dengan sebaliknya, waktu air raksa mempunyai berat lebih besar daripada tekanan atmosfer, maka level air raksa di dalam tabung akan menurun. Yang kedua yaitu aneroid barometer. Berbeda dengan yang lain, aneroid barometer ini tidak menggunakan zat cair untuk mengukur tekanan udara, tetapi menggunakan logam. Di dalam kotak logam tersebut terdapat udara yang bertekanan sangat rendah, maka kotak logam akan mengalami perubahan bentuk karena adanya perbedaan tekanan udara di luar dengan udara yang di dalam kotak. Perubahan ini menggunakan jarum petunjuk untuk menunjukkan besarnya tekanan udara di luar yang dideteksi. Jarum petunjuk tersebut akan menunjukkan satu angka pada skala barometer yang berbentuk lingkaran. Yang ketiga yaitu barometer air. Barometer ini terdiri dari wadah kaca yang tertutup setengah terisi air dan semacam cabang kecil atau cerat. Cerat kaca terhubung ke dalam wadah kaca. Karena saling terhubung, maka cerat dan wadah kaca akan terisi air. Ketika tekanan atmosfer rendah, level air pada cerat perlahan akan naik melebihi permukaan air di dalam wadah kaca. Bila level air di cerat turun, hal ini berarti tekanan atmosfer berubah menjadi lebih tinggi. Lalu alat ukur yang kedua yaitu manometer pipa U. Manometer pipa U dibagi menjadi dua, yaitu manometer U ujung terbuka dan manometer pipa U ujung tertutup. Manometer raksa ujung terbuka digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam ruang tertutup bila tekanannya sekitar 1 atmosfer. Pada pipa U berisi raksa, pada salah satu ujungnya dihubungkan dengan ruangan yang akan diukur tekanannya, sedangkan yang ujung yang lain berhubungan dengan udara luar atau atmosfer. Sebelum digunakan, permukaan raksa pada kedua pipa U adalah sama tinggi. Setelah dihubungkan dengan ruang yang akan diukur tekanannya, maka permukaan raksa pada kedua pipa menjadi tidak sama tingginya. Jika tekanan gas dalam ruangan tertutup lebih besar daripada tekanan udara luar, maka akan mendorong raksa dalam pipa U. Permukaan raksa pada pipa terbuka lebih tinggi daripada permukaan raksa pada pipa tertutup. Yang kedua yaitu manometer U ujung tertutup. Sebelum digunakan, tinggi permukaan raksa sama dengan tekanan di dalam pipa tertutup 1 atmosfer. Selanjutnya yaitu contoh kasus pengukuran tekanan udara. Diketahui PO atau tekanan udara pada air laut yaitu 76 cm3 dan ketinggiannya setinggi 500 meter. Yang ditanyakan yaitu tekanan udara pada ketinggian tempat tersebut. Untuk menyelesaikannya yaitu P sama dengan PO dikurangi H dibagi 100 dikali 1 cm3. P sama dengan 76 dikurangi 500 per 100 kali 1 cm3 sama dengan 76 dikurangi 6 dikali 1 cm3 sama dengan 71 cm3. Jadi tekanan udara pada tempat tersebut sebesar 71 cm3 atau cm air raksa. Pengaruh tekanan udara pada kegiatan perikanan. Pada daerah bertekanan kurang dari 1 atm, menyebabkan terganggunya proses difusi gas-gas penyusun udara ke dalam air, sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup organisme laut. Lalu dapat mempengaruhi operasi penangkapan ikan. Hal ini terjadi karena tekanan udara mempengaruhi kecepatan angin, di mana semakin tinggi kecepatan angin yang tertiup, maka gelombang yang dihasilkan semakin besar, dan besarnya gelombang dapat mempengaruhi operasi penangkapan ikan. Lalu dapat mempengaruhi kesehatan nelayan penyelam akibat tekanan udara yang tinggi dan dekompresi. Hal ini karena tubuh manusia terbiasa berada dalam tekanan udara 1 atm atau tekanan di permukaan laut, sehingga ketika tubuh manusia berada pada tekanan yang berbeda, diperlukan penyesuaian tubuh agar tidak mengalami gangguan.